Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Reza Dwi Utari. Seperti biasa, di sini saya akan menjawab soal dari buku Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahliyah. Di sini saya akan menjawab dua soal. Yang pertama yaitu jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Dan yang kedua, jelaskan masing-masing istilah dari fana, hulul, dan ittihad. Kita jawab pertanyaan yang pertama dulu, yaitu jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf. Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam. Di samping ilmu akidah dan ilmu fikih, adapun arti dari tasawuf. Para pengkaji ilmu tasawuf berbeda pendapat terkait asal-usul kata tersebut. Di antaranya adalah kata tersebut berasal dari syafa bersih, sufah teras, dan Sofiat, bahasa Yunani yang berarti hikmah. Suf kain wol. Secara istilah, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui sifat-sifat hati, baik sifat yang terpuji ataupun sifat yang tercela. Sejarah perkembangannya yaitu esensi tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis Jibril yang menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Terkait ihsan, Nabi menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikannya. Jika tidak dapat seperti itu, maka engkau harus merasakan bahwa Dia selalu mengawasimu. Pada era Nabi dan sahabat, tasawuf belum menjadi sebuah istilah. Belum ditemukan istilah ahwal, makom, fana, bakok, dan istilah-istilah tasawuf lainnya. Meski demikian, substansi dari istilah-istilah tersebut sudah ada di era Nabi dan sahabat. Adapun dalam perkembangannya, tasawuf dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, tasawuf amali. Pada abad pertama dan kedua Hijriyah, tasawuf merupakan amaliyah, ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Pada periode ini, para sufi belum memberi perhatian mendalam tentang keadaan-keadaan hati dan tahapan-tahapan suluk. Menurut Al-Taftazani, pada abad ini, tasawuf diidentikan dengan laku zunnul oleh para sufi. Di antara tokohnya adalah Al-Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah. Dalam periode ini, tasawuf belum secara spesifik. Yang kedua, tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki mulai muncul pada abad ketiga Hijriyah. Pada periode ini, para sufi mulai memberi perhatian mendalam tentang keadaan-keadaan hati dan proses suluk. Perhatian mereka dalam sisi akhlak sangat mendalam, hingga mereka membuat metode untuk bermakrifah dengan zauq, intuisi. Mereka beranggapan untuk dapat
ma'rifah kepada Allah, setidaknya seorang sufi harus bertaholi, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti dendam, hasud, sombong, cinta dunia, dan lain-lain. Lalu bertaholi menghias hati dengan sifat-sifat baik seperti sabar, syukur, terus zuhud, tawakal, mahabbah, sya'u, ridho, dan lain-lain. Sehingga tak kalah hati mereka telah jernih, mereka dapat merasakan tajalli, ketersingkapan hati, sehingga dapat bermakrifat dengan zaud atas wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam periode ini, mereka juga mulai membahas tentang hubungan antara Allah dan manusia dengan Allah. Dan tasawuf ini melahirkan tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang setiap pandangannya mempunyai landasan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan jelas. Yang ketiga yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang mencampur adukkan dauk dengan pandangan-pandangan akal dan mengistilahkannya dengan istilah filsafat. Ilmu Khaldun dalam mukaddimahnya menulis bahwa tasawuf ini mempunyai 4 hal pokok yang diperhatikan oleh pengikutnya. Yang pertama yaitu mujahadah, dan perkara yang dihasilkan darinya yaitu zauk, terus wajh, perasaan, dan introspeksi diri. Yang kedua yaitu ketersingkapan dan hakikat perkara-perkara gaib seperti sifat-sifat ketuhanan, arsy, kursy, malaikat, wahyu, nubuwah, ruh, dan asal-usul alam raya. Yang ketiga yaitu bertindak di alam raya dengan berbagai macam-macam karomah. Yang keempat, syazah atau lafal-lafal yang menjanggalkan yang secara lahiriah adalah wahm, sangkaan yang salah. Tasawuf ini sering bertentangan dengan fikih, sebab pandangan-pandangan tasawuf ini secara zahir sering bertentangan dengan akidah dan syariat, serta pandangan tentang wadah al-wujud, terus kutbiyah, wadah al-adiyah, dan lain-lain. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan masing-masing istilah dari fana, hulud, dan ijtihad. Fana dalam bukunya yaitu yang fana. Secara bahasa, arti fana adalah memutus dan menghilangkan. Dalam istilah tasawuf, fana mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, meleburkan sifat-sifat nafsu atau hilangnya sifat-sifat tercela. Yang kedua, meleburkan keinginan-keinginan duniawi. Yang ketiga, menghilangkan keinginan diri dan menetapkan iradah Allah. Yang keempat, hilangnya pandangan terhadap makhluk. Yang kelima, hilangnya perasaan dan kesadaran. Dalam hal ini, sufi tidak dapat merasakan anggota tubuhnya, nafasnya, dan alam di sekitarnya. Menurut Al-Quraisy, dalam keadaan fana, jenis ini bukan berarti nafas dan makhluk lenyap. Keduanya tetap ada, akan tetapi seseorang yang fana, lupa dan tidak menyadari dirinya dan seluruh makhluk yang ada. Yang kedua, ittihad. Ittihad berasal dari lafal ijtihad, intahada, kemudian karena proses i'lil menjadi ittahada yang mengikuti wazan ifta'ala yang berfaidah mutawa'ah. Mana dari ittihad adalah bersatu. Menurut istilah, ia adalah sebuah kondisi lenyapnya diri seorang hamba
di dalam apa yang dia pandang, yakni bersatunya hamba dengan Allah Al-Haq. Pandangan tentang ijtihad ini pertama kali dikenalkan oleh Abu Zahid Al-Bastami. Dia berkata, "Aku telah keluar dari Al-Haq menuju Al-Haq, sehingga dia memanggil dariku dan Ya'man anta ana, wahai zat yang dirinya adalah aku." Banyak ulama berpendapat bahwa banyak perkataan yang dinisbatkan kepada Abu Zahid Al-Bastami tidak benar, termasuk paham tentang ijtihad. Menurut Al-Qushairi, Al-Bastami dalam bertasawuf berpegang teguh kepada Alkitab dan Al-Sunnah. Di antara buktinya adalah cerita yang Al-Qushairi tulis di dalam risalahnya dengan sanad yang bersambung, bahwa pada suatu ketika Abu Yazid mengajak putranya untuk bertamu kepada seorang yang terkenal wali yang zuhud. Ternyata beliau mendapati orang tersebut ketika masuk masjid meludah ke arah kiblat. Lalu Abu Yazid berpaling dari orang tersebut tanpa mengucap salam kepadanya. Dia berkata, orang tersebut tidak dapat dipercaya dalam menjaga adab dari sekian adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dia dapat dipercaya terhadap apa yang ia dakwahkan? Yang ketiga adalah hulul. Jika menurut Abu Yazid, hulul terambil dari akar kata dari kata halla. Ibnu Faris menyebut bahwa secara bahasa maknanya adalah membuka sesuatu sehingga sesuatu tersebut tidak terhalang sama sekali. Dalam istilah tasawuf, hulul adalah bertempatnya tabiat ketuhanan di dalam tabiat kemanusiaan, atau dengan ibarat lain, ia adalah bertempatnya lahu di dalam nasud. Dari makna zahir kedua syariat tersebut, dapat dipahami Hal ini dapat kita pahami dari beberapa syair Al-Hallaj. Sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.